Padja Dewita, mahasiswa PPG Universitas Islam Sumatera Utara. NIM 712305910020. Hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 saya akan melaksanakan UKIN di SMA DM Triguna. Berikut video UKIN saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Tolong dirapikan meja yang di belakang. Dirapikan di belakang juga, dirapikan meja yang di belakangnya. Tolong disiapkan sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Bismillah, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiril Islam dinana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Semua, Bu. Kita masuk materi baru yaitu teks anekdot. Sebelum kalian belajar, sebelum kalian paham dengan teks anekdot, silakan perhatikan layar yang di depan ya, Nak, ya. Pertama, kalian harus paham dulu apa manfaat belajar teks anekdot. Silakan perhatikan di depan. Silakan coba Ananda dibaca apa kira-kira fungsi atau manfaat kita belajar teks anekdot. Teks anekdot berfungsi sebagai penghibur. Sebab cerita yang disajikan berupa sindiran yang berbentuk humor. Fungsi teks anekdot lainnya adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang lucu dan menarik. Nah, jadi teks anekdot itu adalah tentang sebuah cerita sindiran yang bersifat lucu. Paham sampai di sana? Lanjut kita yang kedua. Sesudah kalian memahami fungsi dan manfaatnya, kalian juga paham apa indikator atau tujuan kita mempelajari teks anekdot. Coba nomor satu. Menjelaskan struktur teks anekdot. Kedua. Menjelaskan unsur kebahasaan teks anekdot. Tiga. Menganalisis struktur teks anekdot. Keempat. Menganalisis ciri kebahasaan teks anekdot. Ya, benar. Jadi ada 4 indikator yang harus kita pelajari dalam teks Anekdot. anekdot. Ya, lanjut. Tujuan mempelajari teks anekdot. Sudah kita paham tentang fungsinya apa, indikatornya apa, kita juga paham atau kita harus memahami tentang tujuan. Silakan coba Rohim dibacakan apa tujuan kita belajar hari ini. Tujuan melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan teknik demonstrasi. Peserta diharapkan mampu menjelaskan struktur teks anekdot, menjelaskan unsur kebahasaan teks anekdot, menganalisis struktur teks anekdot, dan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot secara berkelompok dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan kreatif, dan selama pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Ya? Lalu. Nah, jadi tujuannya intinya adalah kita menganalisis struktur beserta kebahasaan teks anekdot. Ini silakan itu ada materi yang akan kita tampilkan, contoh video, contoh teks, latihan soal dan daftar pustaka. Nah, sebelum mulai kita ke tugas-tugas yang akan Ananda kerjakan, Ibu ingin memberikan sedikit motivasi kepada Ananda bahwa kalau kita berkarakter itu adalah sesuatu yang bermanfaat dalam diri. Sukses itu adalah berawal dari karakter ya. Yang baik. Sekarang perbaiki karakter kita dan jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter hebat di dalam dirinya. Sudah nampak tadi sebuah video motivasi? Apa kira-kira yang bisa dipetik atau diambil dari video yang sudah ditayangkan? Siapa yang bisa?
Ini bisa? Nah, apa? Kepintaran tidak menjamin kita sukses sepenuhnya. Yang menjamin kita sukses adalah karakter yang ada di dalam diri kita, seperti kedisiplinan, kejujuran, amanah, bertanggung jawab. Itulah yang menjamin kita untuk sukses. Nah, kepintaran tidak menjamin kita untuk sukses. Tetapi karakter yang baik, pribadi yang bagus itu merupakan dari cerminan dari diri kita. Selanjutnya, kita masuk ke materi yaitu teks anekdot. Silakan, siapa yang tahu teks anekdot? Siapa yang tahu? Nah, coba nah, bagus. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Tetapi ada makna yang tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Hal ini yang membuat teks anekdot pada dasarnya merupakan sebuah cerita lucu yang ditulis dan dibuat berdasarkan apa yang terjadi di dunia nyata. Nah, berikan aplaus untuk paham ya, teks anekdot itu berbentuk cerita lucu yang mengandung sin. Kita ke struktur teks anekdot. Ada 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa menyebutkan nomor 1? Ayo, apa nak? Abstrak, yaitu bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Yes. Akan aku untuk teman-teman. Lanjut yang kedua. Siapa yang bisa yang kedua? Ayo, bentar nak. Ayo. Orientasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Benar. Orientasi bagian teks yang menunjukkan awal cerita. Berikan aku untuk teman-teman. Lanjut nomor 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo nak. Krisis atau komplikasi, yaitu bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada penulis atau orang yang diceritakan. Nah, lanjut yang keempat. Teksi yaitu bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang menceritakan dalam menyelesaikan masalah yang ditimbul di bagian krisis. Ya, yang terakhir. Siapa yang bisa? Nah, ayo nak. Kodam, itu bagian akhir dari cerita umum tersebut yang menjelaskan kesimpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Benar. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur kebahasaan teks anekdot. Pertama, silakan. Apa yang nomor 1? Langsung Ya. menggunakan kalimat langsung. Oke, siapa yang bisa? Rohim. Ya, 1 bentar Rohim. Dikatakan waktu, Ah. dikatakan waktu, misalnya kemarin, sore ini, suatu hari, ketika itu. Nah, benar. Yang keterangan waktu itu menyatakan waktu terjadinya peristiwa. Berikan aplaus. Harap tenang semuanya. Kepada saudara korban dipersilahkan menceritakan kronologi kejadiannya. Oh ya. Karena itu tapi ayah bapak dan dia Dampaknya, dan setelah kalian memperhatikan video anekdot hukum di Indonesia, sekarang ibu ingin bertanya, kira-kira apa makna yang Ibu sudah menjelaskan bahwa 150 uang yang mereka dia curi lebih besar daripada pembagian penduduk seluruh Indonesia. Itulah makanya orang tersebut dijatuhkan hukuman selama 3 tahun. Itu yang terdapat di dalam video tadi. Nah, benar. Berikan aplaus untuk teman kita. Bahwa video itu menceritakan bahwa hukum di Indonesia tidak adil. Hanya mencuri 150 bisa didenda 3 tahun. Sedangkan orang yang
Apakah itu anekdot? Apakah itu berbentuk sindiran? Iya. Siapa yang disindir? Dewa. Anggota DPR, Dewan, orang korupsi. Berbentuk sindiran secara lucu. Paham sampai di sini Ananda? Ada yang ingin ditanyakan? Paham? Muhib paham? Paham kamu? Paham? Ya, lanjut. Kita sekarang LKPD Lembah Kerja Peserta Didik. Kita melakukan kegiatan. Sekarang silahkan dibagi kelompoknya, satu kelompok 5 orang saja. Silahkan dibagi sebentar. Ya boleh, silahkan duduk ke kelompoknya. Satu kita ya. Kasih lewat sedikit belakang nak. Silakan perhatikan analisis berdasarkan struktur. Yang kedua apa? Amati dan pahami teks tersebut kemudian analisis berdasarkan unsur. Ya, kerja berkelompok. Hasil jawaban kalian ditulis di sini, nanti kita tayangkan di depan kelas. Silakan bikin nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita mengajarkannya sampai berapa menit? 30 bisa? Bisa 30 menit selesai? Ya, waktu kita 30 menit dihitung dari sekarang ya. Ya. Sudah bisa ditampilkan tugasnya, nak? Silakan. Yang sudah selesai silakan tempelkan dulu di depan kelas tugasnya.
tugasnya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan tayangkan hasil kerjaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Ini membacakan hasil analisis tentang teks anekdot, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasan dalam teks anekdot. Kita menganalisis tadi terdapat di dalam teks yang berjudul Anak Artis, yaitu di dalam struktur teks anekdot terdapat abstrak, orientasi, basic dan reaksi, dan termasuk koda. Di dalam teks tersebut, abstrak berupa kata-katanya yaitu Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota pembayaran. Orientasi berupa Devano berapa semuanya, pelayan semuanya 132.000 Kak. Di dalam teks anekdot strukturnya berupa krisis, yaitu Soimah menyodorkan 3 lembar 50.000 dan menunggu beberapa menit kemudian. Soimah, loh mana uang kembalian saya? Yang keempat yaitu reaksi. Pelayan dengan cekatan menjawab, yang tahu Kak, Devano dan Keisha artis terkenal. Kodanya berupa pelayan tidak dapat berkata-kata. Yang kedua unsur kebahasan teks anekdot, yaitu berupa kalimat langsung. Contoh kalimat langsung yaitu kalimat langsung tersebut yang kalimat yang langsung kita ucapkan kepada seorang tanpa menentara, yaitu kalimat langsungnya berapa semuanya. Pelayan menjawab semuanya 132.000 Kak. Penggunaan tokoh utama. Tokoh utama dalam teks Anak Artis tersebut yang orangnya bernama Devano, Keisha, dan Soimah. Yang ketiga berupa keterangan waktu. Keterangan waktu yaitu pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang. Yang keempat berupa kata kiasan. Kata kiasan berupa kata yang tidak benar-benar itu artinya, atau berupa kata kiasan yang contohnya simpan saja, tip untuk kamu. Dalam teks anekdot terdapat kalimat sindiran yaitu pintar kamu, tahu mereka anak artis, nah sedangkan saya kan anak penjual ikan. Di dalam teks tersebut tidak ada konjungsi penjelasnya, namun mungkin dalam teks yang lain mungkin ada. Dan kata kerja materialnya yaitu Devano, anak salah satu artis terkenal, memanggil pelayan untuk meminta nota teks anak artis dari kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang memberi tanggapan atau bertanya? Izin kami dari kelompok 2 ingin mengoreksi penampilan atau presentasi dari kelompok 1. Penampilannya atau presentasinya dari kelompok 3, dari kelompok 1 sudah baik, tetapi unsur kebahasannya yang kurang lengkap. Terima kasih atas masukannya. Masukan tersebut sangat penting bagi kami karena dari situ kami dapat belajar. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi pendapat? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Terima kasih atas masukan dan waktu yang telah diberikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dulu ke kelompok 2. Silakan tampilkan hasil kerja kelompok 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robert Rahim dari perwakilan kelompok 2 yang beranggota Rohim, Putri, Rahmi, Laila, Yusuf, dan Nela. Kali ini kami akan membahas atau mempresentasikan struktur teks anekdot abstrak. Pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang. Orientasi. Depan saja presentasi dari kelompok 2. Apakah teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya atau memberi pendapat? Ya, lanjut.
Kami dari kelompok 3 ingin mengingatkan penampilannya sudah bagus tetapi ada struktur yang kurang. Oke, baik. Terima kasih atas sindiran atau kritik. Terima kasih atas nasihat atau Nah, silakan bertanya. Penyampaiannya sudah bagus, cara membacanya sudah bagus. Namun di saat membaca hanya menghadap ke papan tulis, sedangkan itu adalah presentasi seharusnya menghadap ke teman-temannya. karena saya grogi banyak kepada teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita sudah ada 2 kelompok. Lanjut kita kelompok 3. Silakan kelompok 3 tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu struktur dan kebahasaan dari teks anak artis tersebut. Yang pertama, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda, konjungsi, kalimat imperatif, kalimat seru dan konjungsi temporal, kalimat retoris, kaidah kebahasaannya. Abstrak. Pada suatu hari di salah satu warung tenda kawasan Kemang, orientasi. Tepano anak salah satu artis terkenal mengambil wilayah untuk meminta nota pembayarannya. Tepano berapa semuanya wilayah? Semuanya 132.000 kak. Tepano yang memang nggak punya uang yang merasa senang karena menerima 50.000 rupiah dan langsung diterima kasih kami dari kelompok 3. Teman-teman yang lain ada bertanya? Nah, siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ada yang ingin bertanya? Nah, lanjut kelompok terakhir. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum, nama saya Falwa dan saya dari kelompok 4 Barat Kota dari Madan dari Deso dan saya sendiri. Kali ini saya akan menyampaikan tugas yang saya bikin ke kelompok saya. Tugas saya berisi struktur teks anekdot yang strukturnya itu abstrak yang Izin kami dari kelompok 2 ingin memberi saran atau mengoreksi penampilan kelompok 4. Penampilannya sudah bagus, cara penyampaiannya sudah bagus juga, tapi struktur teks anekdotnya kurang banyak. Itu tulisannya tidak bisa dibaca. Itu saja. Sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan mengoreksi atau memperbaiki tugas saya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, tidak. Nah, berikan hapus kepada Nah, sudah kalian perhatikan ada 4 kelompok yang tampil tentang menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks anekdot. Coba kita pahami pada kelompok pertama. Sudah lengkap, ada strukturnya, tetapi unsur kebahasaan tidak dibuat keseluruhan. Ada yang tertinggal. Maka nanti diperbaiki ya. Yang kelompok 2 mana? Sudah bagus, penampilannya sudah bagus, tetapi ada struktur teks anekdot, ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tetapi ada yang liburnya cuma 4 saja, ada 1 yang tertinggal. Nah, kita perhatikan kelompok 3. Kelompok 3 strukturnya sudah lengkap, kalimat atau unsur kebahasaannya yang sudah tepat, tetapi kurang jelas. Silakan penyampaiannya menjadi lebih baik lagi. Semuanya sudah bagus, hanya perlu perbaikan saja. Lanjut ke kelompok 4. Sudah ada
strukturnya cuma 2 saja. Sedangkan strukturnya ada beberapa. Silahkan dilengkapi nantinya. Paham sampai di sini anak-anak? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak. Sekarang kita melakukan evaluasi. Ada tugas yang Ibu berikan. Nanti kalian mengisi jawabannya benar salah. Kemudian ditunggu 5 menit. Baik, Bu. Iya, Bang. Iya. Sudah selesai semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai, silahkan dikumpulkan kertasnya masing-masing berkelompok ya. Cepat. Ini, Bu, tugas ini, Bu. Sudah, Ananda? Sudah selesai mengerjakan tugas dan sudah kita evaluasi. Nah, sekarang Ibu ingin menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada berapa apa saja yang kita pelajari tadi tentang? Coba silakan berdiri, Nak. Silakan simpulkan materi kita hari ini. Apa yang kamu ketahui? Baiklah, kesimpulan dari yang telah kita pelajari tadi di awal kita sudah mengenal pengertian dari teks anekdot, tujuan kita belajar teks anekdot, dan juga telah diberi tugas tadi tentang struktur dan unsur teks anekdot. Itulah yang kita bahas hari ini. Sekian dari saya. Ya. Berarti tadi kita udah belajar tentang strukturnya dan unsur kebahasaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anakku? Siap tidak, Bu? Siap, ada yang ingin ditanyakan? Siap. Paham semuanya? Paham. Sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Ananda belajar hari ini? Happy. Happy, apa lagi? Apa lagi? Semangat, Bu. Menambah wawasan. Menambah wawasan, apa lagi? Ada bahagia hari ini? Oke, terima kasih Anandaku. Materi minggu besok kita akan belajar tentang membuat teks anekdot. Karena menganalisis besok kamu cari teks anekdot atau kamu buat sendiri. Tayangkan di depan kelas. Nah,
habis, waktu kita sudah berakhir. Ibu akhiri hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.